Wabarakatuh. Dari 900 siswa yang jawab salam baru 500. Saya doakan mudah-mudahan yang mau menjawab salam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyil mustafa wa 'ala alihi wa sallama taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Kepala TU SMA Negeri 1 Balapulang, yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Balapulang, seluruh Dewan Guru, Bapak-bapak guru, Ibu-ibu guru yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Ali Ghosi yang telah menghubungi saya, yang saya hormati, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Balapulang yang saya cintai dan saya banggakan. Halo. Puji syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dianugerahi nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan niat dan langkah kita semua mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabbal. Sholawat beserta salam Allah semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Mudah-mudahan kelak di yaumul akhir kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma ya Rabbal. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Pada hari ini kita memperingati Isra. Halo. Isra Mi'raj itu apa, Mbak? Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu yang disebut dengan Isra. Kalau Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul. Perjalanan Isra Mi'raj itu masuk akal atau tidak? Masuk akal atau tidak? Kamu
percaya atau tidak? Halo, percaya atau tidak? Kalau secara ilmiah rasional atau tidak? Tidak. Rasional atau tidak? Tidak apa rasional? Ini bocah bola pulang pelin-pelan gemelnya. Masuk akal atau tidak? Ini perjalanan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu 1.500 km. 1.500, belum dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Kira-kira ilmiah atau tidak? Halo, ini ada anak-anak IPA atau tidak? Yang IPA angkat tangan. Yang anak IPA angkat tangan. Ya IPA SKB. Apa jangan-jangan jurusan agama? Ada yang agama? Yang IPA angkat tangan. Oke, hampir separuhnya. Kamu tahu rumusnya Einstein atau tidak? Apa rumusnya, bagaimana? Rumus energi bagaimana? E sama dengan MC 2. Rumus Einstein ya. Ini halo, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi dalam satu malam. Kalau kita mengamati bahwa Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan alam semesta, itu Allah menciptakan nur atau cahayanya Kanjeng. Berarti Kanjeng Nabi itu cahaya atau bukan? Malaikat Jibril, kalau malaikat itu terbuat dari apa? Cahaya. Terus buruk, kendaraan waktu Isra Mi'raj itu buruk dari kata barkun. Barkun itu artinya kilat. Sehingga Kanjeng Nabi Muhammad dari nur, malaikat Jibril juga cahaya, buruk juga cahaya, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, pulang lagi dalam satu malam. Itu ilmiah atau tidak? Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Bahwa kita harus belajar dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo, oleh-olehnya Isra Mi'raj itu apa? Sholat. Pertanyaannya, peserta didik SMA Negeri 1 Balamulang sholatnya 5 waktu atau bolong-bolong? Sholatnya min maghrib, isya dengan maghrib, atau subuhnya kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Dasar bocah sungkanan. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah
Oleh-oleh Isra Mi'raj adalah kewajiban sholat 5. Halo, karena mohon maaf, zaman sekarang itu banyak masjid musola penuh atau sepi? Penuh atau sepi? Padahal zaman sekarang wong gawe masjid wis apik-apik, modele yang antik-antik, unik, lampune gemien nganggone ceklik, saiki nganggone listrik, lantene ya wis nganggo. Tapi sayang sing jamaah, giliran ana wong tua watuke nyeklik, ana bocah cilik rambute sikile matane kon sholat malah berisik. Mana balik? Naudzubillah. Ini pelajaran bagi kita. Peringatan Isra Mi'raj jangan sampai berhenti pada seremonial saja. Jangan berhenti hanya peringatan saja, tapi kita pulang ke rumah tidak melakukan sholat 5 waktu. Naudzubillah. Karena kunci kesuksesan. Halo, ini yang kelas 12 UNBK-nya kapan? Tanggal 1 April. Kalau SMK tanggal 25 Maret. Karena kebetulan saya juga dipercaya menjadi kepala sekolah di SMK Sofa Plus Pangkah. Insya Allah kalau pertemuan di tingkat provinsi ya ketemu dengan Pak Ahmad selaku kepala SMA Negeri 1 Balambon. Halo, yang mau ujian nasional pengen lulus atau tidak? Pengen nilainya 100 semua atau tidak? Kuncinya apa? Kuncinya, halo, kuncinya apa? Belajar, berdoa, berusaha, dan jangan lupa sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Sholat 5 waktu. Karena apa? Orang kalau menjalankan sholat 5 waktu, insya Allah segala urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Rabbal. Yang kedua, jangan lupa birrul walidain. Halo, apa? Birrul walidain itu apa? Berbakti kepada kedua orang. Kalau kalian disuruh oleh orang tua, nurut atau tidak? Nurut. Kunci kesuksesan adalah orang yang mau berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kalian belajar berusaha tetapi tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, ya naudzubillah min dzalik, cita-citanya tidak tercapai. Astagfirullahal. Yang pertama birrul walidain, yang kedua adalah birrul masyayikh. Halo, yang kedua apa? Apa?
Apa itu birrul masyayikh? Berbakti kepada guru. Kalau kita berbakti kepada orang tua tetapi tidak berbakti kepada guru, ini juga dilema. Atau berbakti kepada guru tetapi tidak mau berbakti kepada kedua orang tua, ini juga percuma. Maka kalau ingin sukses, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua dan juga berbakti kepada guru. Insya Allah anak-anak kelas 12 yang mau ujian nasional diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mengerjakannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Allahumma ya Rabbal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ayo bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan. Allahumma karena kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan diberikan keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan bisa menjumpai bulan Ramadan. Allahumma ya Rabbal. Mohon maaf, ini muslim semua. Alhamdulillah, orang Islam sekarang harus mau belajar dan halo. Pertanyaan saya, kalian belajarnya kepada guru atau kepada YouTube? YouTube atau guru? YouTube atau guru? Kalau belajar lewat YouTube, tolong kalian juga harus hati-hati, karena zaman sekarang banyak aliran-aliran baru yang mencoba mempengaruhi umat Islam di Indonesia yang sudah terbiasa dengan persatuan dan kesatuan, akhirnya terpecah. Halo, contoh berkaitan dengan perbedaan pilihan Pilpres 01 dan 0, akhirnya menyebar berita hoax, menyebarkan ujaran kebencian yang akhirnya antar umat Islam ini terjadi perpecahan. Naudzubillah. Maka kita harus bekali, apalagi anak-anak SMA. Halo, karena alhamdulillah saya juga di samping di SMK Sofa Plus mengajar di Stikes Bamada, mengajar agama. Kebetulan anak-anak perawat, anak-anak bidan, termasuk anak-anak farmasi, itu saya tanamkan sejak awal bahwa kita ini di zaman modern seperti ini harus membekali ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan agama. Karena mohon maaf, kalau orang tidak belajar agama, akhirnya mudah terpengaruh oleh aliran-aliran. Halo, banyak ormas-ormas tersesat yang masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke kampus-kampus. Naudzubillah. Halo, maka kita harus belajar agama secara konsisten, belajar agama secara istiqomah. Dengan cara apa? Alhamdulillah, di SMA Negeri 1 Balapulang ini ada Pak Ali Dosi, yang kebetulan kami dulu
sama-sama alumni IAIN Wali Songo Semarang. Cuma Pak Ali Gosi angkatannya jauh. Tahun berapa Pak? 89. Kalau saya masuk tahun 2000, berarti usianya terpaut jauh. Halo. Kalau bicara usia, insya Allah saya dengan kalian sarser lah. Kamu umurnya berapa? 16, 18. Alhamdulillah, kalau saya umurnya 18-19 ditambah, maksudnya 18 ditambah 19. Sinom ya Bu ya. Halo, kembali ke Oke. Di dalam beragama kita harus betul-betul belajar agama secara konsisten. Belajar agama secara konsisten. Ini sudah dicontohkan oleh para alim ulama. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Halo. Kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, yang pertama tolong jaga makanannya. Jaga apa? Nabi Muhammad itu berpesan, halo, man akalal halala sofadinuhu waroko kolbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Siapa orangnya yang memakan makanan yang halal, maka bersih agamanya, lembut atine, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Halo, ini ada kisah. Kalian kenal Syekh Idris atau tidak? Halo, ada yang kenal Syekh Idris? Halo, yang di belakang Syekh Idris kenal atau tidak? Ini yang belakang kelihatannya kurang semangat. Tepuk semangat. Kurang kompak. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang kenal Syekh Idris? Ini grup hadroh, apa namanya Mas? Al-Ikhlas. Kenal Syekh Idris atau tidak? Apa? Adanya Syekh Udin. Oke. Syekh Idris tahu atau tidak? Ayu Ting Ting. Terus ini Syekh Idris. Syekh Idris, halo. Ini saya mau cerita, mau mendengarkan atau tidak? Syekh Idris ini seorang pria tampan, gagah. Halo. Ini cewek-cewek kalau nyari suami kriterianya yang seperti apa? Nyari suami kriterianya yang seperti apa? Yang berwibawa, wibawa Pajero, wibawa Alphard. Itu cowok yang apa yang punya kepribadian, punya rumah pribadi, apartemen pribadi, mobil pribadi, atau yang bagaimana? Saya selalu berpesan, kalau para perempuan wanita ini mencari pasangan hidup,
yang penting so gagal apa-apa. Iya, sugih ora apa-apa. Sing penting sholat. Allahumma. Begitu pula laki-laki kalau mencari pasangan hidup yang penting soleh, ayu ora apa-apa. Anaknya wong sugih ora apa-apa. Betul? Setuju? Ini Syekh Idris waktu masih muda, waktu masih bujang, terus waktu ketika lagi jalan-jalan, kemudian menemukan buah delima. Buah apa? Ini buah yang bikin galau ini. Oh, sudah ganti. Namanya buah delima. Syekh Idris lagi jalan-jalan nemu buah delima. Pertanyaannya, delimanya diambil atau tidak? Halo, kamu lagi jalan-jalan, terus di pinggir jalan ada buah durian. Ada buah durian, kamu ambil atau tidak? Nemu pelem dijukut apa orang? Diambil atau tidak? Nemu durian, duda keren, duriannya mateng bu, duriannya mateng, manis, enak. Kira-kira dipedak apa badan? Benar ya? Pertanyaannya, halo, itu buah yang diambil halal atau haram? Kamu pagi-pagi habis sholat subuh nemu mangga, mangganya diambil, itu mangganya halal atau haram? Haram. Dia konsisten, halal apa haram? Mana sih muni halal, mana sih muni haram, jadinya haram. Halal atau haram? Halal atau haram? Tergantung mana. Dia cari Kanjeng Nabi. Halo, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma syubhatun. Persoalan halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, itu namanya perkara subhat. Berarti pelem sing nemu subhat, halalnya orang nyolong juga orang, yang halal orang haram juga orang. Lah Syekh Idris sudah terlanjur mengambil buah delima, terus buah delimanya dimakan baru separuh. Syekh Idris itu sangat hati-hati, ya Allah. Ternyata ada makanan yang subhat yang masuk ke dalam perut saya. Maka saya berusaha untuk mencari siapa pemilik buah delima ini. Saya mau minta ikhlas dan ridhonya. Akhirnya Syekh Idris itu mengelilingi kampung mencari pemilik buah delima. Akhirnya ketemu orang yang memiliki buah delima. Syekh Idris mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Sinten kula sinten kula nuwun. Akhirnya Syekh Idris masuk ke dalam rumah. Mohon maaf Bapak, perkenalkan my name is
Idris. I come from Balamulang. I'm studying Senior High School Balamulang. Saya Idris memperkenalkan diri. Nama saya Idris. Tadi pagi waktu saya lagi berjalan, saya nemu buah delima, dan buah delimanya sudah terlanjur saya makan separuh. Saya datang ke sini mau minta ikhlas dan ridhonya sampeyan. Kira-kira kalau yang memiliki buah delima itu kalian ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak? Ternyata yang punya buah delima tidak ikhlas. Mohon maaf Mas Idris, saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Terus bagaimana? Biar sampean ikhlas, biar sampean ridho. Yang memiliki buah delima menyampaikan, Mas Idris, saya mau ikhlas, saya mau ridho kalau sampean menjadi pembantu saya selama 1 bulan. Halo, gara-gara buah delima 1 disuruh menjadi pembantu selama 1. Kira-kira kalau kita mau atau tidak? Orang sudi, betul? Tapi karena Syekh Idris mengharapkan makanan yang masuk ke dalam perutnya itu betul-betul makanan yang halal, Syekh Idris mau jadi pembantu selama 1 bulan. Setelah menjadi pembantu selama 1 bulan, kemudian Syekh Idris menghadap lagi. Mohon maaf Bapak, saya sudah menjadi pembantu sampean selama 1 bulan. Saya datang ke sini mau minta keikhlasan dan keridhoan sampean. Ternyata yang memiliki buah delima juga belum ikhlas. Apa harapan atau keinginan dari pemilik buah delima? Mohon maaf Mas Idris, saya belum ikhlas, saya belum ridho. Tapi mohon maaf, saya memiliki anak perempuan. Halo, ternyata pemilik buah delima ini modus. Ternyata dia punya anak perempuan karena melihat ada laki-laki yang soleh mau dijodohkan dengan anaknya yang perempuan. Tapi mohon maaf Mas Idris, anak perempuan saya matanya buta. Matanya apa? Buta. Telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Halo, ini yang cowok-cowok yang di belakang. Halo, kalau kamu dijodohkan dengan perempuan yang matanya buta, yang telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh, mau atau tidak? Halo, mau atau tidak? Rata-rata tidak. Tapi karena Syekh Idris betul-betul ingin makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya itu menjadi makanan yang halal, Syekh Idris mau. Oke Pak, saya siap menjadi menantu sampean. Singkat cerita, akhirnya ijab kabul. Angkah luka, wazawas luka, ila akhirnya. Terus Syekh Idris menjawab, qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur. Atau dalam bahasa kita, saya terima nikah dan kawinnya. Misalkan siapa namanya, Markona binti siapa, Tuman, kenal Tuman, Markona binti Tuman. Saya terima nikah dan kawinnya Markona binti Tuman dengan mas kawin seperangkat alat sholat beserta mas
termasuk muadzimnya, termasuk sajadahnya komplit, dibayar kredit, diangsutin telur. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Syekh Idris dengan anak perempuan pemilik buah delima. Setelah setelah pernikahan yang sah, perempuannya baru dipanggil dari kamarnya. Mohon maaf, pernikahan yang benar ya semestinya lanang wadon aja dijejer dhisik. Betul? Jangankan pernikahan, wong tunangan sekarang saja udah pegang-pegangan tangan tukar cincin. Betul? Kita nih kanak-kanak yang bala pulang tadi ya pada baik wong pacaran bebocengane kenceng, padahal dalannya halus rata cekelane, tapi insya Allah anak sini itu enggak beda. Astagfirullah. Insya Allah generasi muslim-muslimah SMA Negeri Balapula insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma ya Rabbal. Singkat cerita, pihak perempuan tadi, pengantin perempuannya keluar dari kamarnya. Setelah keluar dari kamar, Syekh Idris kaget. Loh Pak, gini anaknya sampeyan matanya bisa weruh, jarine buta. Betul Mas Idris, anak perempuan saya itu buta dari kemaksiatan. Subhanallah. Yang dimaksud telinganya tuli itu anak perempuan saya tidak pernah mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Sambil anak mau merasani ya orang melu. Kalau ada orang yang membicarakan aib orang lain, dia tidak ikut, tidak mau mendengarkan hal-hal yang negatif. Itu yang dimaksud dengan telinganya. Terus yang dimaksud mulutnya bisu, dia tidak pernah mengutarakan kata-kata yang tidak baik, tidak pernah menyebarkan ujaran kebencian, tidak pernah menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Dan yang dimaksud kakinya lumpuh, itu kakinya tidak pernah digunakan untuk melangkahkan di dalam perbuatan dosa dan subhanallah. Syekh Idris hati-hati sekali dalam urusan makanan, istrinya hati-hati dalam urusan ucapan, perbuatan, pendengaran, penglihatan, yang akhirnya memiliki anak laki-laki yang kemudian diberi nama Imam. Halo, Imam siapa? Imam Samudra, teroris. Halo, anak SMA Negeri 1 Balapulang jangan sampai terpengaruh oleh ormas-ormas yang terlarang. Insya Syekh Idris dan istrinya memiliki anak laki-laki yang kemudian kita kenal sampai sekarang, namanya Imam Syafi'i. Halo, hai, halo, mana suaramu? Oh, semangat. Syekh Idris memiliki anak laki-laki yang kemudian diberi nama Imam. Kenal Imam Syafi'i atau tidak? Tahu atau tidak? Mohon maaf, ini perempuan bisa tahu menstruasi haid maksimal berapa hari? Perempuan menstruasi maksimal berapa hari? Seminggu, 2 minggu, 14.
Pinten Bu Guru? 15. Itu hasil penelitiannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu riset terhadap perempuan-perempuan bahwa maksimal menstruasi itu 15. Kalau lebih dari 15 hari itu namanya darah istihadah. Halo, namanya darah apa? Penyakit. Namanya darah apa? Istihadah. Darah apa namanya? Istihadah, penyakit pada baik. Rata-rata atau minimal perempuan, minimal maksimal tadi 15 hari, minimal berapa hari? Seminggu? 3? Ngarang ini. Minimal berapa hari? Minimal 1 kali 24 jam atau 1 hari 1. Hanya Siti Fatimah yang menstruasinya lahdotan. Lahdotannya apa? Cara mau keramat gue sangat serotan. Bala pulang karena apa? Setetes itu hanya di dunia ini hanya satu, yaitu Siti Fatimah. Kalau perempuan kebanyakan itu 1 kali 24 jam minimal, maksimal 15. Rata-rata berapa hari? 6 sampai 7 hari. Itu semua adalah hasil dari penelitian Imam Syafi'i. Termasuk dalam hal sholat, dalam hal wudhu. Rukun wudhu itu ada berapa? Halo, halo. Rukun wudhu ada berapa? 6. 1. Niat. 2. Membasuh muka. Membasuh muka ini sejak tumbuhnya rambut itu namanya muka. Terus yang kedua, yang ketiga apa? Membasuh tangan sampai siku. Jadi kalau laki-laki perempuan pakai lengan panjang dipingkis sampai di atas siku. Karena saya sering lihat anak sekolah itu wudhunya cuma dipingkis begini. Ini sah atau tidak wudhunya? Harus sampai siku. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang belakang. Yang keempat apa? Mengusap sebagian kepala. Kenapa disebut sebagian kepala? Karena bagi orang yang tidak punya rambut tetap bisa mengusap sebagiannya. Atau bukan rambut ngarepe wis dijambul, wis nganggo minyak eman-eman, rambut samping juga tidak apa-apa, atau rambut belakang juga tidak apa-apa, karena kalimatnya maskur roksi, mengusap sebagian kepala. Terus yang kelima apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Hati-hati bagi yang berwudu di bawah mata kaki itu seringkali tidak kena air, Bu. Berarti persis di bawah mata kaki. Kalau tidak betul-betul wudunya, kadang-kadang paling jebur-jebur tok, kowe ora teles. Nek di bawah mata kaki itu tidak basah, berarti wudunya tidak sah. Itu yang kelima. Yang keenam apa? Yang terakhir, tertib atau urut. Itu semua yang mengajarkan adalah imam. Berarti di dalam beragama kita perlu bermadhab atau tidak? Perlu memiliki madhab atau tidak? Karena mohon maaf, zaman sekarang banyak ustadz-ustadz baru yang muncul di TV, yang muncul
muncul di YouTube, yang muncul di internet, yang mempropagandakan kembali ke Al-Quran. Berarti nggak pakai hadis, nggak pakai ijma, nggak pakai qiyas, nggak pakai istishab, nggak pakai urf. Ini bahaya atau tidak? Bahaya. Katanya madhab itu tidak penting, yang penting belajar langsung ke Al-Quran. Kira-kira kalau kamu belajar langsung ke Al-Quran, tahu tata cara sholat? Tidak. Kita perlu kiai, kita perlu ustadz yang mereka belajar berbagai macam madhab, termasuk dalam hal sholat. Halo, ini kembali ke sholat. Sholat itu termasuk ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah? Halo, halo. Sholat itu termasuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu berarti ibadah yang sudah paten, kita tidak boleh merubah. Termasuk di dalam sholat itu bacaannya menggunakan bahasa Arab. Boleh nggak takbirnya Allah Maha Besar? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Karena dulu tahun 2002 kalau tidak salah, waktu saya masih kuliah di Semarang, itu di Jawa Timur ada tokoh yang tiba-tiba muncul, namanya Gus Roy. Namanya siapa? Gus Roy. Gus Roy ini membuat inovasi dalam sholat. Membuat inovasi dalam sholat, yaitu apa? Sholatnya diterjemahkan. Jadi sholatnya diterjemahkan. Sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kira-kira sholatnya pirang jam? Sholat yang begitu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau di dalam hati kita menghayati maknanya itu bagus. Karena supaya apa? Kita sholatnya bisa contoh, kamu baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu semata-mata untuk Allah Subhanahu. Insya Allah sholatnya bisa Kalian pernah sholat khusyuk atau tidak? Boro-boro khusyuk Pak Ustaz. Wong saya lagi nyari kunci motor gak ketemu-ketemu. Giliran sholat Allahu Akbar, ning dhuwur kulkas. Itu berarti khusyuk atau tidak? Khusyuk atau tidak itu? Lagi sholat Allahu Akbar ada suara kucing. Makanan di atas meja tadi sudah saya tutup atau belum ya? Itu namanya khusyuk atau tidak? Maka sholat khusyuk itu dengan cara kita menghayati bacaan-bacaan sholat tanpa harus melantunkan terjemahnya. Karena bahasa Arab di dalam sholat itu adalah bahasa persatuan umat. Kalau sholatnya diterjemahkan nanti orang Jakarta, Allah gede banget. Engkau wong bala pulang, Allah gede nemen sung yakin. Jadinya repot. Betul? Maka sholat itu yang dimaksud takbiratul ihram. Halo. Pertanyaan berikutnya, sholat itu artinya apa? Oke, secara bahasa artinya doa. Secara istilah, sholat adalah sejenis makanan yang terbuat dari tepung, tengahnya bolong. Jalabiyah.
sholat itu artinya apa? Ibadah yang diawali takbiratul ihram diakhiri dengan salam dengan gerakan tertentu dan bacaan tertentu. Maka sholat yang pertama kita takbiratul ihram Allahu. Kadang-kadang muncul pertanyaan, Pak Ustaz, bisa nih sambil sholat ke ana sing muter-muter apa kepribe? Iya. Kowe asline di dalam sholat itu memang disunahkan mendahulukan yang kanan daripada yang jadi Allah ya sing tengen nempel dhisik terus nembe sing kiri ning sore terus baru gerep jadi muternya sepisan tok ojo ono sing muter Allah ya Allah ya astagfirullah. Tapi ada juga misalnya kayak ini kan Pak Ustaz kayak mau melih yang maksudnya ada yang di dada anak sensor wis nek kula biasanya ya sing umum bae biasa bae rasane Allahu Akbar cukup sikile biasa bae ora usah kancane dikejar aduh dikejar ora usah nggih khairul umur ausatuha sebaik-baik perkara itu yang tengah tidak usah terlalu ekstrim betul halo sholat kita laksanakan secara khusyuk dan khudu. Khusyuk itu apa? Halo, hati kita betul-betul bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu. Khudu itu berarti fisiknya yang tenang, karena pangapunten bukan kadang-kadang ana wong sing salat ya goyang ana sing mengarep dalam sholat itu halo kita harus tahu ilmunya sholat karena mohon maaf ada anekdot halo anak wong 5 sholat berjamaah ternyata mereka semua 5 orang ini tidak tahu ilmunya sholat akhirnya mau sholat berjamaah dorong-dorongan wis sampeyan bae sing imami nyok ora nganggo peci sampean bae nyok lambene pendek wis sampean bae lah nyok iki celanane rada kotor wis sampean bae akhirnya salah satu orang maju imam dan makmum itu harus tahu ilmunya sholat akhirnya imam karena tidak tahu ilmunya sholat baru baca surat Al-Fatihah waladhdallin amin dud mentut halo kalau imam batal apa yang harus dilakukan imam yang batal mestinya harus mundur digantikan oleh makmum yang di belakangnya makanya makmum yang di belakangnya imam itu paling tidak keilmuannya kefasihannya tidak jauh beda dengan imamnya dengan cara bagaimana majunya cukup 2 langkah saja tapi tidak usah diaba-aba 2 langkah ke depan jalan nggak usah cukup maju saja 1, 2 tidak mesti harus sampai di pengimaman karena tidak boleh lebih dari 3 gerakan jangan 1, 2, 3, 4 sholatnya batal atau tidak? Batal kalau mau gerakan paling tidak 2 kali misalkan 1, 2 nanti kalau mau ruku lagi Allahu Akbar masih perlu maju lagi pas
pas sami Allahu liman hamidah boleh, tapi harus jalan-jalan dong, muter-muter. Yang penting dalam satu rukun, tidak boleh melakukan lebih dari 3 gerakan. Jadi misalkan kamu ada nyamuk, ya cukup 1, 2, jangan terus 1, 2, 3, 4 ya. Dalam satu rukun. Tapi nanti kalau kamu pas rukuk, ukur lagi boleh, pas iktidal dalam satu rukun boleh. Nah itu tadi kalau orang tahu ilmunya sholat. Kalau tidak tahu ilmunya sholat, imam tadi mestinya batal, tapi tidak ke belakang, tidak mundur. Akhirnya makmum yang di belakang, mas, sholat nek ngentut batal loh mas, mundur loh mas, mau diganteni sini burine. Yang di sebelahnya, sholat nggak boleh ngomong. Kalau sholat ngomong itu batal. Sebelahnya lagi tinggal 2 orang ini, kamu juga ngomong, kamu juga batal loh. Tinggal 1 orang, alhamdulillah saya nggak ngomong. Akhirnya 5 orang ini sholatnya batal. Itu karena orang beragama tidak tahu ilmu, tiba-tiba langsung tampil di hadapan publik kayak kemarin tasrifan tidak bisa kafaro yakfuru kufron, kafaro yukafiru takfiron. Itu semua dipelajari di dalam pondok pesantren, termasuk di dalam pendidikan agama Islam. Ini paling tidak kita sisipi ilmu nahwu sorof, sehingga kita umat Islam itu tidak dibodohi. Umat Islam tidak mudah untuk dipecah belah. Umat Islam tidak mudah diadu domba, karena kita semua punya bekal agama Islam. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar SMA Negeri 1 Balapulang dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita betul-betul mengamalkan apa yang menjadi oleh Kanjeng Nabi, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Dan perlu diingat, ini yang terakhir, ini karena sudah hampir jam 10:30. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, yang kelas 12 mana? Kelas 12. Oke. Kelas 12, terus juga kelas 11 dan kelas 10, tolong jangan ditinggalkan sholat duha. Sholat apa? Sholat duha. Paling tidak 2 rakaat. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat ruas-ruas. Terdapat apa? Ruas-ruas. Ini tangan